Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekitar 30 tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang masih muda mengalami pergumulan yang berat di dalam pelayanan, sehingga hamba Tuhan ini berpikir untuk mundur dari pelayanan dan berhenti jadi hamba Tuhan. Tetapi sebelum dia memutuskan untuk mundur dan berhenti menjadi hamba Tuhan, dia mendatangi seorang pendeta senior, hamba Tuhan yang senior, lalu menceritakan mengenai pergumulannya itu. Lalu pendeta itu hanya memberi satu nasihat dengan berkata, coba kamu temukan madu di dalam empedu. Cobalah temukan madu di dalam empedu. Wah, nasihat pendeta senior ini bikin dia semakin jengkel. Dia pikir saya sudah cerita persoalan saya, pergumulan saya, tapi nasihat yang saya terima hanyalah coba temukan madu di dalam empedu. Bapak Ibu mungkin enggak menemukan madu dari empedu? Empedu itu kan pahit sekali ya. Sudah pernah makan empedu belum? Kalau saya sudah pernah makan empedu. Nah, pahit sekali. Nah, tapi itulah nasihatnya. Lalu hamba Tuhan muda ini awalnya kecewa, tetapi oleh anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, dia akhirnya mengerti bahwa dalam setiap pergumulan pasti ada kebaikan. Dan dalam perjalanan dia melayani, akhirnya betul-betul lihat ada madu di dalam empedu. Hari ini Tuhan mau mengajar kita menikmati madu dari empedu seperti yang dikatakan di dalam ayat 6, 1 Petrus pasal 1 ayat 6. Mari coba kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 6. Sudah menemukannya? Nah, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada dua kata yang saling bertolak belakang. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi firman Tuhan ini berkata, di saat engkau sedang mengalami berbagai pencobaan, di saat engkau mengalami berbagai pergumulan hidup, bergembiralah. Kalau Yakobus berkata apa? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika engkau berada di dalam menghadapi pencobaan. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin saya bergembira padahal pencobaan-pencobaan itu membuat saya berduka cita? Nah, ini kan dua keadaan yang kontradiksi. Dua keadaan yang bertentangan. Pencobaan-pencobaan itu membuat saya berduka cita, tapi di dalam saya berduka cita itu, firman Tuhan ini berkata, bergembiralah. Coba Bapak Ibu. Sulit ya firman Tuhan ini ya? Tema bulanan kita adalah tetap tenang di tengah dunia yang gemuruh. Kita hanya bisa tenang di dunia yang gemuruh, pencobaan-pencobaan yang hebat yang terjadi kalau kita bisa bergembira di tengah-tengah pencobaan itu. Ya, dunia yang bergemuruh itu adalah istilah lain yang kita gunakan untuk menyatakan persoalan-persoalan hidup, percobaan-pencobaan hidup, penderitaan-penderitaan hidup. Kita bisa tetap tenang di tengah-tengah pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam hidup kita, di tengah-tengah pergumulan-pergumulan, penderitaan-penderitaan yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita bisa bergembira di dalam duka cita akibat percobaan tersebut. Firman Tuhan yang ini mengajarkan kepada kita, ada 3 fakta yang bisa membuat kita bergembira di tengah-tengah duka cita oleh pencobaan. Fakta yang pertama dikatakan dalam ayat 3 sampai 5. Nah, perhatikan ayat 6 Bapak Ibu.
Bergembiralah akan hal itu. Nah, kata bergembiralah akan hal itu bukan bicara tentang pencobaan. Jadi jangan pernah saudara bergembira karena pencobaan. Kita bisa bergembira di tengah-tengah pencobaan. Tapi jangan pernah bergembira karena pencobaan. Saudara-saudara, kalau saudara bergembira karena pencobaan, saudara akan cari pencobaan terus, ya kan? Tapi kalau ada pencobaan, ada pergumulan, ada penderitaan, kita bisa bergembira di atasnya. Mengapa? Karena dikatakan dalam hal ini, bergembiralah akan hal itu. Nah, hal itu menunjuk kepada ayat 3 sampai 5. Mari kita baca sama-sama. Ayat 3 sampai 5. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Jadi firman Tuhan ini, bergembiralah akan rahmat yang Tuhan yang telah kamu terima. Bergembiralah rahmat Tuhan yang telah diberikan kepadamu. Walaupun sekarang kita sedang berduka cita oleh pencobaan-pencobaan yang terjadi, kita bisa bergembira bukan karena dapat pencobaannya, tapi kita bisa bergembira karena rahmat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, rahmat-Nya yang besar yang telah kita alami. Di dalam ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Rahmat Allah itu, anugerah Allah itu telah membawa kita, menjadikan kita menjadi seorang yang dilahirkan kembali, memiliki hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan bagian yang dikatakan dalam ayat 4, bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi hidup kita adalah hidup yang berpengharapan untuk hal-hal yang abadi, hal-hal yang mulia, yang tersimpan di sorga. Dan di dalam kita menantikan waktu menerima warisan itu, ayat 5 berkata, mari kita baca sama-sama. Ayat 5, 1, 2, 3. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita yang kita jalani setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dan akan berakhir nanti untuk kita memasuki surga yang mulia. Tuhan berkata dalam ayat 5, kamu dipelihara dalam kekuatan Allah. Wah, ini indah sekali Bapak Ibu. Indah sekali. Hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pencobaan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan persoalan, dunia yang terus bergemuruh, bergantian yang datang, tapi firman Tuhan ini berkata, kamu dipelihara dalam kekuatan Allah oleh imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bukankah ini sangat menyenangkan hidup ini? Bahwa hari-hari yang kita jalani itu ada di dalam pemeliharaan kekuatan Allah. Coba saya ajak sederhana Bapak Ibu. Berpikirnya begini. Kira-kira tahun depan keadaannya lebih baik atau tidak? Sekarang kita bersyukur COVID-19 sudah menurun. Jakarta sudah daerah hijau. Tapi ada jaminan nggak bahwa status hijau ini akan tetap bertahan
atau akan berubah merah lagi. Tidak ada yang jamin. Saya nonton televisi tadi malam, pakar pariwisata, pakar kesehatan berkata, tidak ada yang jamin. Jadi kalau tidak ada yang jamin bahwa COVID ini akan betul-betul berhenti dan tidak akan lagi meledak, bukankah itu berarti hidup ini tidak ada jaminan? Tetapi kita bersyukur, ayat 5 berkata apa? Kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dunia ini terus bergolak. Dunia ini terus berubah. Tapi satu hal yang tidak berubah, Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Jadi firman Tuhan ini berkata, bergembira akan hal itu. Kita bisa bergembira di tengah-tengah pencobaan yang berat. Kita bisa bergembira di tengah-tengah penderitaan yang berat. Kita bisa bergembira di tengah-tengah persoalan-persoalan yang menakutkan. Karena kita punya jaminan, rahmat Allah yang besar telah membawa kita kepada kehidupan yang dijamin dengan kekuatan Allah yang memelihara kita. Jadi kita bisa bergembira. Kita bisa bersuka cita. Penderitaan itu pahit. Pencobaan-pencobaan itu menyakitkan. Tapi kita bisa menemukan madu, menikmati madu di tengah-tengah pencobaan penderitaan itu. Karena di sana ada pemeliharaan Tuhan. Di sana ada perlindungan Tuhan. Di sana ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Oh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba mari kita baca ayat yang selalu kita yang selalu kita ulang-ulang baca. Ibrani 13. Saya sangat menikmati ayat ini dan kita sering membacanya berulang-ulang tentang ayat ini. Karena di sini ada sebuah pernyataan kepastian hidup yang tenang. Mari kita baca sama-sama ayat 5 dan ayat 6. Ayat 5 dan ayat 6. Pasal 13. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Di sini ada janji Tuhan yang dikutip dari perjanjian lama, disampaikan oleh penulis daripada surat Ibrani dalam pimpinan Roh Kudus, bahwa Tuhan telah berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya Tuhan mau berkata, aku selalu memelihara engkau, engkau ada selalu di dalam perhatianku, engkau ada di dalam selalu di dalam kasih. Oh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini suatu jaminan. Kalau mau bicara masa depan kita dipelihara Tuhan. Saya punya abang yang umurnya sudah 83 tahun, tetapi masih bisa main catur. Istrinya sudah lebih 2 tahun, hanya tinggal tergeletak di tempat tidur. Karena kena stroke. Jadi dia harus merawat istri, umurnya 83 tahun. Jadi dia punya uang pensiun. Dia hanya punya warung kelontong yang sangat sederhana. Anak-anaknya tidak ada yang jadi orang kaya. Tetapi abang saya ini sama kakak ipar yang sakit itu dipelihara Tuhan. Untuk merawat kakak yang sakit dan abang ini, orang yang membantu merawat itu digaji 2 juta tiap bulan. Belum biaya makan mereka, obat mereka. Belum lagi dengan listrik dan yang lain.
Dia cerita sama saya, hampir 5 juta tiap bulan pengeluaran kami. Dan dia bilang, semuanya ditanggung anak-anak saya. Padahal anak-anaknya itu punya anak-anak juga yang harus sekolah, yang harus kuliah. Saya belajar bahwa Tuhan memelihara anak-anak. Caranya tidak seperti yang kita pikir. Karena itu kalau kita berada dalam pergumulan, dalam masalah, dalam penderitaan, satu hal yang bisa membuat kita tetap tenang adalah ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Amin. Saya tidak tahu pergumulan yang Bapak Ibu hadapi hari ini. Tapi satu hal yang pasti kata firman Tuhan ini, kita dipelihara Tuhan. Yang kedua, fakta yang kedua yang bisa membuat kita bergembira di tengah-tengah penderitaan, di dalam ayat 7 bagian A dikatakan seperti ini. 1 Petrus 1 ayat 7, mari kita kembali baca. 1 Petrus 1 ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Stop. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini berkata, maksud semuanya itu. Nah, semuanya itu yang mana? Nah, di sini bicara tentang pencobaan. Maksud dari semuanya pencobaan-pencobaan itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Kemarin keponakan saya cerita, dia mau jual perhiasan ke ibunya, karena ibunya dalam 1 tahun ini bolak-balik rumah sakit dan dioperasi, hampir habis 1 M. Jadi dia mau jual perhiasan ibunya. Tapi dia bilang, toko emas tidak mau beli. Karena emasnya itu 24 karat. Orang Jakarta hanya mau beli yang 18 sampai 23 karat. Kalau 24 karat mau jadi perhiasan terlalu lembek. Jadi dia tidak ada yang mau beli. Nah, kenapa kakak saya beli yang 24 karat? Dia orang Medan. Orang Medan selalu berpikir emas yang asli itu 24 karat. Nah, untuk bisa sampai kepada 24 karat, caranya bagaimana tuh, Mas? Kita mengatakan dibakar. Ada unsur kimia yang diberikan kepada emas itu untuk memisahkan dia dari partikel-partikel yang bukan emas. Sehingga ditemukan emas yang murni. Dan harga emas mahal. Tetapi firman Tuhan berkata, imanmu itu nilainya lebih tinggi daripada emas. Kalau emas itu hanya untuk dunia ini, tapi iman kita bisa menghasilkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup di dunia ini, tetapi juga menghasilkan hidup kita masuk ke dalam surga. Karena itu firman Tuhan ini berkata, maksud semuanya itu, maksud semua pencobaan-pencobaan itu adalah untuk memurnikan imanmu, supaya engkau menjadi orang yang memiliki iman yang murni, teguh, dan kuat. Bapak Ibu, apakah betul Tuhan mau memurnikan iman kita? Melatih iman kita? Ya. Contoh, dalam perjanjian lama, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memberikan anak kepada Abraham. Tetapi sudah 10 tahun menikah, tidak ada anak. Lalu Abraham dibujuk oleh istrinya supaya mengambil Hagar. Karena istrinya berkata, mungkin aku wanita yang tidak dikaruniai untuk punya anak. Ambillah Hagar, supaya dari Hagar nanti lahir anak, akan menjadi anakku. Abraham bilang, kebetulan. Dia pun ambil Hagar jadi istrinya. Lahirlah Ismail. Tapi Ismail lahir tidak diberikan menjadi istri anak daripada Sarah. Dia tetap menjadi milik Hagar. Bahkan Hagar menjadi sombong dan meremehkan Sarah. Sarah akhirnya marah. Kecewa pada Abraham.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sesudah menunggu hampir 25 tahun. Ya, 25 tahun. Sarah melahirkan anak. Namanya Ishak. Ismail yang sudah bertumbuh remaja selalu menganiaya, menyiksa, menyakiti Ishak. Dan itu membuat Sarah marah dan mengultimatum Abraham. Usir Hagar dan anaknya, atau saya yang pergi. Abraham pun usir Hagar dan Sarah. Karena Tuhan memang mengizinkan itu dan berkata, anak perjanjian itu adalah Ishak. Nah, sesudah Ishak ini bertumbuh remaja, ada yang mengatakan umur sekitar 15-16 tahun. Anak yang didoakan selama 25 tahun. Tiba-tiba dikatakan Tuhan, ambillah anakmu yang kau cintai, kau kasihi itu. Yaitu Ishak. Bawalah dia ke Gunung Moria, persembahkan kepada. Oh Bapak Ibu, itu ujian iman yang paling berat. Harta yang paling mahal bagi Abraham. Dia pernah berkata kepada Tuhan, untuk apa segala kekayaanku ini? Untuk apa segala unta yang ribuan ini? Untuk apa emas yang berlimpah-limpah ini? Kalau aku tidak punya seorang anak. Nah sekarang dia diberi anak oleh Tuhan. Artinya Ishak adalah harta yang terutama dalam hidupnya. Lalu Tuhan berkata, persembahkan dia kepada. Saudara, seandainya itu diminta Tuhan kepada saya belum tentu berkata ya Tuhan. Jangan-jangan saya bilang, saya salah dengar. Kalau saya bilang sama istri saya, mungkin istri saya bilang, apa halusinasi. Ya kan? Tapi Abraham lulus ujian. Dia bawa Ishak. Dia mau persembahkan Ishak. Dan Tuhan berkata, Abraham, aku tahu hatimu sungguh mengasihi aku. Engkau lebih menghargai Tuhan, mencintai Tuhan daripada anak yang kau kasih. Dan Tuhan berjanji memberkati dia lebih lagi. Berjanji memberkati Ishak. Itu ujian iman. Bagaimana dalam perjanjian baru? Suatu kali Tuhan Yesus menguji iman murid-murid. Suatu dia selesai mengajar, ada ribuan orang yang mengikuti dia mendengarkan khotbahnya. Hari sudah sore, dia berkata kepada murid-murid, kalian harus beri mereka makan. Karena murid-murid berkata begini, Guru, ini sudah mau malam. Orang-orang ini pasti sudah capek, suruhlah mereka pulang, supaya mereka cari makanan masing-masing. Tapi Tuhan Yesus berkata, tidak. Tapi kalian yang harus beri mereka makan. Woi, Andreas bilang, gak mungkin Guru. Bagaimana memberikan orang yang sebanyak ini makan, padahal kita tidak punya uang? Saudara-saudara, kita sering sekali diuji dalam masalah hal ekonomi. Masalah keuangan. Tuhan perhadapkan kebutuhan untuk memberi makan ribuan orang. Tapi para murid berkata, tidak mungkin Guru, kita tidak punya uang. Tapi Tuhan berkata, engkau harus beri. Lalu akhirnya seorang murid berkata, di sini ada anak kecil yang hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan berkata, itu cukup. Dia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Dia angkat roti itu, dia berucap syukur, memberkatinya dan memecah-mecahkannya, lalu berkata pada murid, bagi. Begitu juga dengan ikannya. Dia ambil, dia angkat, mengucap syukur, memberkatinya, dia pecah-pecahkan, dia bagi. Saudara, berapa orang yang makan? 5.000 orang laki-laki saja. Berapa sisanya? 12 bakul. Itu ujian iman. Kalau saudara diperhadapkan hari ini masalah keuangan, masalah ekonomi, saudara harus bisa melihat itu sebagai sebuah proses untuk melatih iman kita, bergantung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dia sanggup memberkati kita, dia sanggup melakukan mukjizat memenuhi kebutuhan kita.
Tapi kalau kita nggak punya iman seperti itu, kita kan apa? Mulai marah-marah. Bisa-bisa kita bilang, pokoknya besok stop ini. Iman kita harus dilatih. Apakah ada yang lain Tuhan berikan ujian iman kepada murid-murid? Ada. Menghadapi bahaya. Satu kali Tuhan Yesus berlayar dengan para murid. Nah, Tuhan Yesus yang sudah capek mengajar, melayani, tidur di buritan kapal. Pelayaran yang tenang tiba-tiba berubah membahayakan karena ada badai, ada gelombang yang besar. Dan murid-murid ketakutan dan berkata, Guru bangun, kita mau mati. Apakah engkau tidak peduli kita mati? Saudara-saudara, para murid diperhadapkan kepada bahaya. Ada badai, ada gelombang yang hebat. Padahal ada Yesus di situ. Mereka ketakutan dan akhirnya membangunkan Yesus. Apa yang dilakukan Yesus? Dia bangun, menghardik angin topan itu, menghardik badai itu, dan tenang laut itu. Lalu dia berkata apa? Di manakah imanmu? Jadi Tuhan bersama dengan para murid, tapi Tuhan izinkan para murid ini mengalami masalah yang berat, badai yang hebat, bahaya yang bisa mematikan, supaya mereka belajar beriman. Kita sering sekali menghadapi pergumulan untuk memurnikan iman kita. Ada lagi enggak? Ada. Dalam pelayanan, Tuhan Yesus melatih murid-murid supaya mereka mengusir setan, saudara. Dua orang pergi pelayanan. Dan berhasil. Mereka pulang dan berkata, kami berhasil. Setan-setan bisa kami usir. Mereka berbahagia. Tapi suatu kali Tuhan Yesus pergi bersama Petrus, bersama Yakobus, Yohanes. Mereka berdoa di bukit. Murid-murid yang lain pelayanan di bawah. Ada anak yang kesurupan. Dirasuki setan. Diusir. Tidak mau keluar. Lalu ketika Yesus sudah selesai berdoa, turun bersama dengan para murid utama itu. Mereka menemui para murid yang kewalahan. Dan Tuhan Yesus berkata, di mana iman kalian? Jadi Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan dengan sebuah maksud yang dikatakan di sini untuk membuktikan kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi kalau Bapak Ibu berhadapan dengan pergumulan dan kesusahan, itu memang menyakitkan. Tapi mari lihat itu adalah sebuah proses untuk mendewasakan kita menjadi orang yang percaya, mendewasakan kita di dalam memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Bapak Ibu, tahun lalu saya rajin olahraga barbel. 6 kilo, saya bisa angkat 50 kali. Melalui proses panjang. Mula-mula hanya 10 kali, kemudian saya tambah tiap minggu 5 kali, akhirnya bisa 50 kali. Kiri kanan. Karena itu ngangkat botol aqua untuk dituangkan ke tempatnya, saya nggak perlu dibantu. Kuat. Tapi sudah lama, mungkin sudah hampir 6 bulan tidak pernah latihan. Kemarin saya nuang angkat galon itu, harus dibantu ibu gembala. Nah, otot ini kalau nggak dilatih, akan apa? Nggak punya tenaga. Iman itu juga begitu, kalau nggak dilatih, nggak akan pernah menjadi iman yang kokoh. Nah, latihan iman itu dari mana? Dari pergumulan-pergumulan kita. Jadi bisa bergembira atas pencobaan, karena itu kesempatan untuk apa? Kita membuktikan iman kita pada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Fakta yang ketiga adalah ayat 7 bagian yang terakhir. Mari kita baca. Kata sehingga. 1, 2, 3. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Fakta yang ketiga adalah bahwa di akhir dari semua kehidupan kita yang berbagai-bagai pencobaan menyerang kita, kita akan mengalami suatu
saat, suatu kesempatan, suatu momen di mana firman Tuhan ini berkata, kita akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Hari Yesus Kristus datang kedua kali. Oh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan yang mengajar di lembaga pendidikan teologi, saya melihat dan saya juga pernah mengalami. Untuk bisa lulus itu tidak mudah. Tidak mudah. Ada tugas yang harus diselesaikan dari setiap mata kuliah. Kemudian harus ada pelayanan yang harus diselesaikan. Sudah semester akhir harus bikin skripsi. Dan itu bikin banyak mahasiswa stres, frustrasi. Ketika saya selesaikan S3 saya pernah menyerah dan berkata pada ibu, gak usahlah S3-an daripada stres begitu. Saya pernah tidak tidur 2 kali 24 jam hanya untuk menyelesaikan mengetik di depan komputer. Saya bilang, daripada gila gini jangan. Seorang teman bercerita, dia lulus S3 dari UGM bersama dengan temannya. Tapi sesudah temannya wisuda, beberapa waktu kemudian meninggal karena kecapean menyelesaikan disertasi. Berat. Tetapi kalau itu bisa diselesaikan, akan ada waktu dia di wisuda. Dan ketika dia di wisuda di sana, dia akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Dia lupa akan penderitaannya. Dia lupa jerih lelahnya itu. Dia lupa akan stres yang dialami untuk menyelesaikan pendidikannya itu. Ini yang Tuhan maksudkan. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Fakta yang ketiga, Tuhan berkata, ada tiba waktunya di mana engkau akan berakhir dari segala pencobaan itu, berakhir dari berbagai-bagai penderitaan itu, dan di sana engkau akan berdiri, mendapatkan puji-pujian, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kehormatan, yaitu ketika Yesus datang kedua kali. Oh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau melihat ketiga fakta ini, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk berkata, aduh, saya penderitaan ini. Tidak ada. Kita bisa tetap tenang, kita malah bisa bergembira, karena kita tahu di tengah-tengah pencobaan yang hebat, kita dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan, dengan kekuatannya yang tidak bisa dikalahkan dunia ini. Tapi yang kedua, kita bisa mengalami pencobaan yang memang menyakitkan, tapi kita bisa tetap tenang, kita bisa bergembira, karena kita tahu ini adalah sebuah proses untuk saya menjadi dewasa dalam iman, untuk saya bisa menjadi kokoh dalam iman, untuk bisa membuktikan kepada Tuhan iman saya yang murni. Dan yang ketiga, kita bisa tetap tenang dan bergembira dalam masa pencobaan itu, karena kita tahu akhir dari segalanya adalah kehormatan, kemuliaan, puji-pujian di hari kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Jadi bisa pulang dengan gembira. Persoalan belum selesai, tidak apa-apa. Tapi kita bisa tenang. Kita tahu Tuhan mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan. Karena itu dia akan selesaikan persoalan kita. Dia akan atasi dan cukupkan kebutuhan kita. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting kita tahu ketiga fakta ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.